yang wujudnya menyerupai anak kecil, namun fisiknya tidak sempurna. Katanya kepalanya tidak memiliki tempurung, namun mengeluarkan bara api. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan stay positif juga untuk kalian yang ada di rumah. Cerita mistis tentang hantu tak hanya beredar di beberapa daerah saja. Dari Indonesia bagian barat sampai ke ujung timur Indonesia, masing-masing wilayah memiliki cerita mistis dari makhluk gaibnya masing-masing. Mulai dari yang bentuknya menyeramkan sampai yang tidak masuk akal sama sekali. Mungkin kita juga cukup familiar dengan hantu-hantu seperti pocong, kuntilanak, tuyul, wewe gombel, jenglot, hantu menir Belanda, dan lain sebagainya. Tetapi kira-kira apakah kalian cukup familiar dengan hantu-hantu yang akan aku sebutkan nanti? Karena di video ini aku akan bahas berbagai hantu dari beberapa daerah yang mungkin kurang familiar di telinga kalian. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke video ini. Yang pertama, Begu Ganjang dari Sumatera Utara. Begu Ganjang sendiri dari bahasa daerah setempat, Begu yang artinya roh atau arwah, dan Ganjang yang artinya panjang. Makhluk ini dipercayai oleh masyarakat pedalaman di Sumatera Utara sebagai pembawa petaka. Wujudnya pun dirupai seperti iblis dengan dimensi badan yang sangat besar dan tampilan yang sangat menakutkan. Tempat favorit Begu Ganjang untuk berdiam diri adalah di pepohonan-pepohonan yang tinggi dan juga besar. Dan konon katanya begu ini memiliki beberapa jenis seperti sambaon, solobean, serta silan. Tetapi yang diyakini paling menakutkan adalah sang Begu Ganjang itu sendiri. Zaman dahulu sebenarnya Begu Ganjang dipergunakan oleh masyarakat daerah setempat untuk menjaga area pertanian dan perkebunan mereka. Namun karena sifat manusia yang serakah, saat ini Begu Ganjang pun dipergunakan untuk membunuh dengan cara seperti santet. Tidak hanya dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk hal-hal jahat seperti santet, tapi ada hal lain juga yang cukup mengerikan dari si Begu Ganjang ini. Seperti contohnya, kalau kita bertemu atau kalian bertemu dengan sosok dari Begu Ganjang ini, melihat dan berjumpa langsung, jangan sampai melihat matanya secara langsung. Kalau tidak, kalian bisa seketika akan langsung sakit, atau yang lebih parahnya lagi akan meninggal secara tiba-tiba. Nah, ada cerita sedikit tentang kisah dari Begu Ganjang ini. Jadi pada waktu itu ada beberapa orang yang berkunjung ke wilayah Brastagi, dan ada satu orang yang memetik buah jeruk tanpa izin dari pengelola. Tak selang berapa lama, sang pemetik ini akhirnya sakit perut tanpa indikasi medis yang jelas. Nah, setelah itu pihak keluarga akhirnya membawa yang metik ini ke paranormal, dan paranormal ini mengatakan bahwa ini disebabkan oleh Begu Ganjang yang jengkel dengan aksinya memetik jeruk tanpa izin tersebut. Setelah itu pihak keluarga dan korban ini yang metik tadi yang sakit perut ini akhirnya kembali lagi ke Brastagi untuk melakukan ritual permohonan maaf dengan sang pemilik kebun jeruk tadi. Namun ritual tersebut gagal karena Begu Ganjang menolak permohonan maafnya, dan hal itu akhirnya diyakini yang menyebabkan sang korban, si pemetik jeruk tadi, meninggal dunia karena kondisinya semakin memburuk setelah peristiwa tersebut. Kira-kira apakah kalian percaya dengan cerita-cerita tadi? Jangan lupa komen di bawah. Kita lanjut. Yang kedua, Kuyang dari Kalimantan. Menurut masyarakat setempat, makhluk ini sangatlah mengerikan karena ia memakan bayi dan darah wanita sehabis melahirkan. Konon katanya Kuyang melakukan hal itu sebagai salah satu syarat ritualnya untuk bertambah cantik, mendapat kekayaan dan keabadian. Nah, sosok Kuyang ini juga digambarkan sebagai kepala perempuan dengan rambut yang menjuntai panjang ke bawah dan hanya menyisakan organ dalamnya saja. Si Kuyang ini menandai mangsanya dengan cara mengelus-elus perut wanita hamil sebelum akhirnya
memakan bayi yang ada di dalam kandungan wanita tersebut. Karena ada beberapa cerita juga di desa-desa terpencil itu, apabila ada wanita yang sedang hamil besar, maka ia wajib dijaga oleh pihak keluarga atau saudara-saudaranya selama 24 jam penuh untuk menghindari teror dari si kuyang ini. Dalam masyarakat suku Dayak Benua, ada sebuah tarian belian yang dinamakan dengan tarian kuyang. Tarian ini ditujukan untuk mengusir hantu-hantu penjaga pohon-pohon yang besar agar tidak mengganggu manusia. Selain itu ada cara lain untuk mengusir si kuyang ini dengan cara meletakkan cermin, pisau, dan sisir di sekitar ibu yang sedang hamil besar tadi, karena dipercaya 3 benda ditakuti oleh kuyang dan dapat mengusir hantu kuyang tersebut. Kalau menurutku mungkin 3 benda tadi itu karena dia benda tajam ya, dan mungkin kuyang itu merasa ia bisa terluka jika terkena dari 3 benda tadi, makanya dia nggak berani mendekat kalau ada 3 benda tadi di sekitar ibu hamil. Nah, kali ini aku akan langsung lanjut karena di hantu yang akan aku jelaskan ini sebenarnya dia tidak terlalu berbeda dengan kuyang tadi, cuman ini ada di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Ini adalah Palesik. Palesik menurut masyarakat Minangkabau bukanlah makhluk gaib atau hantu, tetapi ini adalah manusia yang memiliki ilmu hitam secara turun-menurun. Dipercaya kalau misalkan orang tuanya adalah Palesik, maka anaknya pun akan menjadi Palesik. Pada umumnya Palesik ini bekerja ada 2 cara. Yang pertama, kepalanya lepas, kemudian kepalanya berjalan sendiri mencari makan, dan yang kedua, badannya saja tanpa kepala yang mencari makan. Palesik yang lepas kepalanya disebut juga dengan Palesik kuduang. Nah, kuduang ini artinya juga terpotong atau buntung dalam bahasa daerah Minangkabau. Jadi bentuknya kurang lebih sama kayak kuyang tadi, cuman ini adalah versi dari Minangkabau, dari versi Sumatera Baratnya. Nah, diketahui juga makhluk ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita yang masih kecil. Karena Palesik ini memakan bayi dan balita, baik yang masih ada di dalam kandungan maupun bayi atau balita yang sudah mati atau yang ada di dalam kubur. Dan Palesik ini dibagi menjadi 3 tergantung dengan jenis-jenis makanannya. Yang pertama adalah Palesik yang memakan bayi dalam kandungan sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau mati di dalam kandungan. Yang kedua ialah Palesik yang memakan bayi yang masih rapuh sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan atau meninggal. Dan yang terakhir adalah Palesik yang memakan mayat bayi yang telah dikubur. Jadi memang makhluk ini tuh kuyang juga, Palesik juga, dia sangat suka dengan bayi dan darah. Nah, masyarakat Minangkabau percaya agar bayi atau balitanya tidak diganggu oleh Palesik ialah dengan cara membuat penangkal berupa cengkeh, kunyit, merica hitam, pinang sinawa, bawang putih, dan juga buah pala. Nah, beberapa bahan-bahan tadi dibungkus di dalam sebuah buntelan kain gitu dan dikalungkan ke bayi atau balitanya. Jadi modelnya kayak jimat. Dan dipercaya jimat tersebut bisa menangkal gangguan dari Palesik. Nah, kuyang dan Palesik ini memiliki persamaan. Mereka sama-sama senang memakan bayi, darah bayi, dan juga darah ibu setelah melahirkan. Aku sendiri saat membacakan ini agak takut dan merinding juga karena kisah ini tuh sebenarnya sudah cukup familiar di telinga kita. Bentuknya pun menyeramkan banget. Penyebutan nama makhluk ini sebenarnya berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di daerah kalian ada nggak sih makhluk yang seperti kuyang dan Palesik ini? Dan namanya apa kalau di daerah kalian? Jangan lupa komen di bawah. Yang keempat, kita masih belum beranjak dari daerah Minangkabau karena ini ada cerita mistis, yaitu orang Bunian. Orang Bunian dipercaya adalah makhluk halus yang berasal dari daerah Sawah Lunto. Tetapi ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa makhluk halus ini berasal dari beberapa tempat di Sumatera Barat. Di daerah Minangkabau, orang Bunian juga disebut dengan dewa. Nah, istilah dewa di sini berbeda dengan dewa yang ada di agama Hindu dan agama Buddha ya.
Dewa di sini berarti bangsa makhluk halus yang tinggal di hutan rimba, di pinggir bukit, di dekat perkuburan, ataupun tempat-tempat sepi seperti rumah kosong yang sudah lama sekali tidak dihuni oleh manusia. Konon, sosok orang bunian ini tidak jauh berbeda bentuk dan aktivitasnya seperti manusia pada umumnya. Mereka dikisahkan hidup seperti manusia normal, punya anak, dan beraktivitas di perkampungan mereka. Tanda kemunculan sosok ini saat menjelang matahari terbenam biasanya akan tercium aroma yang dikenal dengan masakan dewa atau samba dewa. Aroma masakan ini tuh katanya hampir sama kayak baunya kentang goreng. Nah, masyarakat Minangkabau juga percaya apabila ada orang yang tersesat di hutan, misalnya mereka tidak bisa keluar dalam beberapa hari atau beberapa bulan, banyak yang memprediksi bahwa orang tersebut dibawa oleh orang bunian ke kampungnya. Dan sampai saat ini pun masyarakat Minangkabau masih mempercayai kisah orang bunian ini sebagai kisah mistis yang berkembang di daerah mereka. Nah, buat kalian terutama yang dari daerah Minangkabau, apakah kalian percaya dengan kisah ini? Bisa komen di bawah. Kita lanjut. Yang kelima, kisah satu ini cukup populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah, dan tidak semua makhluk halus bentuknya menyerupai manusia atau hewan. Ada pula makhluk mistis yang berasal dari tumbuhan, yaitu akar mimang atau oyot mimang. Konon akar mimang ini mampu membuat orang lupa segalanya, tak tahu arah, membuat manusia linglung, atau bahkan membuat orang-orang menjadi gila. Akar mimang ini sebenarnya berbeda dengan akar-akar tumbuhan pada umumnya yang menghujam ke tanah. Ia berbentuk melingkar dan kadang membentuk sebuah simpul. Masyarakat Jawa percaya kalau akar mimang ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Misalnya, kalau misalkan ada orang yang tidak sengaja melangkahi atau menginjak akar mimang, secara tiba-tiba orang itu akan linglung. Dan kalau ia menginjaknya pada saat di hutan, di bukit, ataupun di gunung, maka orang itu akan tersesat. Bahkan, ia akan merasa tidak pernah sampai ke tujuannya walaupun sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Dan yang lebih parahnya lagi, orang tersebut bisa tidak pernah kembali ke rumahnya. Adapun beberapa orang yang ditemukan itu, mereka ditemukan dalam kondisi tidak waras atau gila. Nah, ada kejadian nyata tentang misteriusnya akar mimang ini di Gunung Lawu pada saat itu. Jadi waktu itu sebelum tahun 1996, ada banyak pendaki yang memilih untuk melewati jalur selatan. Karena memilih jalur tersebut, banyak pendaki pula yang tersesat dan linglung. Warga yang mendengar cerita tersebut pun mencurigai adanya akar mimang yang melintasi jalur tersebut. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, para warga pun menggali jalur tersebut dan menemukan akar mimang yang melintang di jalur selatan itu. Jadi akar mimangnya itu terkubur di dalam tanah, nggak ada di atas tanah, jadi nggak kelihatan. Nah, setelah ditemukan, akhirnya warga mengambil dan menyimpan akar mimang tersebut hingga kemudian dibeli oleh seorang kolektor. Dan dipercaya hingga saat ini akar mimang itu masih disimpan oleh kolektor tersebut. Nah, selain kisahnya yang bisa menyesatkan, banyak orang yang berusaha mencari akar mimang ini. Mereka menggunakan akar ini biasanya dijadikan untuk sarana pesugihan karena diyakini mampu memperlancar dan mengembangkan usahanya dengan cepat. Selain itu, akar mimang juga dipercaya bisa menjadi alat untuk menjaga rumah, lahan, tempat usaha, ataupun menjaga tubuh dari si pemilik akar mimang ini. Aku sendiri gak terlalu familiar dengan akar mimang dan baru pertama kali ini dengar kisah dari akar mimang. Kalau kalian gimana? Kalau pernah tahu tentang akar mimang ini, bisa komen di bawah. Kita lanjut. Yang keenam, kisah mistis ini diambil dari suku Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ini adalah Takau dan anak Sima. Anak Sima adalah makhluk setengah manusia dan setengah makhluk astral yang dahulu katanya adalah seorang anak haram yang dibuang ke hutan oleh ibunya. Sedangkan Takau adalah makhluk mistis terkuat di Kalimantan yang tinggal di hutan pedalaman. Hubungan Takau dan anak Sima ini sama seperti hubungan antara ayah dan anak. Alkisah, ada seorang perempuan yang membuang anaknya ke hutan karena ia malu. Ini anak adalah hasil dari hubungan gelapnya. Nah, si anak yang dibuang ke hutan ini
adalah anak Sima tadi. Saat ditinggal ke hutan, sebenarnya anak yang dibuang ini tidak meninggal, tapi ia diambil dan dipelihara oleh makhluk yang bernama Takau. Takau diketahui sangat amat menyayangi anak Sima, dan bahkan ia rela melakukan apapun untuk si anak Sima. Salah satunya mewariskan sebagian kekuatannya untuk si anak Sima. Dalam asuhan Takau, anak Sima ini diberi kesaktian. Ia diperbolehkan mencari dan membunuh ibunya dengan cara memakan jantung sang ibu. Dan dari sinilah kisah mengerikan anak Sima dimulai. Anak Sima diketahui menjerat korbannya dengan menangis dahulu sebelum akhirnya memakan jantung korbannya dari punggung. Ini aku take-nya malam, mau jam 12. Cerita hantu yang makan jantung dari punggung. Oke. Ini ada kisah, jadi dulu tuh konon katanya ada seorang perempuan tua yang sedang mencari kayu ke dalam hutan. Nah, ketika di hutan, perempuan ini mendengar ada tangisan bayi. Kemudian dicarilah itu sumber tangisannya, dan ia sangat kaget karena ia menemukan ada bayi yang digeletakkan di tengah hutan dengan kondisi memprihatinkan. Awalnya perempuan itu tidak ingin mendekat, namun tiba-tiba si anak Sima ini tadi memanggil perempuan tua itu dengan sebutan Uma atau ibu. Akhirnya pun perempuan tua itu luluh dan menggendong anak Sima dan berencana membawa pulang anak tadi untuk menjadikannya anak angkat. Di dalam perjalanan, perempuan tua itu merasa ada yang aneh karena semakin lama punggungnya terasa semakin berat dan juga perih. Ketika ia memeriksa ke belakang, ia sangat terkejut karena ia melihat bayi yang ia gendong sedang memakan dagingnya sedikit demi sedikit hingga berlubang dan memaksa menarik jantungnya keluar. Oh my god, man, ini ada cerita hantu kayak gini. Ya, itulah tadi tentang Takau dan anak Sima. Sejauh ini sih ini yang bikin merinding ya. Gimana menurut kalian? Teman-teman yang dari Kalimantan bisa komen di bawah ya. Kita lanjut. Dari Pulau Kalimantan kita beranjak ke daerah Maluku. Di daerah ini ada kisah mistis yaitu hantu botol manci. Nah, hantu botol manci ini diyakini oleh masyarakat dari Maluku merupakan legenda nyata. Bahkan orang-orang yang bukan asli Maluku pun mempercayai adanya hantu ini. Menurut cerita, nama hantu botol manci diambil dari kebiasaannya yang selalu membawa botol susu dan lentera di tangan kanan dan tangan kirinya. Dan setiap kemunculannya itu selalu untuk mengganggu bayi atau balita. Bentuk dan ciri dari hantu botol manci ini sebenarnya tidak terlalu jauh dengan manusia, tapi ia memiliki fisik yang lebih kecil dan pendek. Diketahui ada hantu botol manci yang berbentuk seperti bayi, dan ada pula yang sudah tua dengan jenggot yang sangat panjang. Mungkin kalau digambarkan, hantu botol manci ini mirip kayak kurcaci yang ada di film Snow White. Sosok hantu manci ini hidup sebenarnya di alam lain, tapi sewaktu-waktu ia dapat memunculkan dirinya dan dilihat oleh manusia. Hantu botol manci biasanya muncul di antara bambu-bambu hias pada saat menjelang malam hari, dan kemunculannya pun identik dengan tanda cahaya warna-warni yang berkelap-kelip yang berasal dari lentera yang ia bawa. Dan sama halnya seperti manusia, hantu ini pun memiliki sifat yang jahat dan ada pula yang baik. Hantu manci ini pun sering dianggap usil, terlihat dari beberapa peristiwa-peristiwa aneh yang sering terjadi, seperti anak kecil yang hilang tanpa jejak yang diketahui dibawa oleh hantu manci ke alamnya untuk dijadikan teman bermain. Selain dapat menampakkan dirinya sendiri, hantu manci ini pun dapat diundang keluar dari persembunyiannya, atau orang Maluku menyebutnya mangael. Nah, cara memanggil hantu botol manci ini pun terbilang cukup unik, yaitu dengan memainkan sebatang lidi yang ujungnya dibakar dan bara pada lidi itu harus tetap menyala. Biasanya untuk melakukan pemanggilan ini dilakukan di tempat yang gelap atau tempat angker, namun akan lebih efektif jika dilakukan di bawah pohon bambu hias. Dan konon katanya pula,
hantu botol manci dapat mengabulkan permintaan apapun bagi siapa saja yang berhasil merebut topi dari hantu manci dan mengembalikannya sebelum matahari terbit. Jadi ini hantu yang mungkin bisa dibilang agak bersahabat dengan manusia. Mungkin ya, mungkin karena ia bisa dipanggil. Agak unik tadi cara pemanggilannya, dan ia bisa mengabulkan permintaan. Nah katanya nih, ia memang bisa mengabulkan permintaan. Tapi jika orang yang berhasil merebut topinya dan tidak mengembalikan topi itu sebelum matahari terbit, maka orang itu akan mati. Bagaimana menurut kalian, teman-teman yang dari Maluku? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Komen di bawah. Kita lanjut. Yang kedelapan, kita bergeser lagi ke timur Indonesia, yaitu ke daerah Papua. Di sini terdapat kisah mistis, yaitu hantu Suwangi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suwangi berarti burung hantu, yang juga mengacu pada kepercayaan adat suku Aru, ataupun roh jahat yang dipercaya oleh suku Belu selalu mengembara untuk memangsa manusia. Hantu ini dipercaya sebagai makhluk halus terkuat dan juga penyihir yang dapat berubah bentuk menjadi apapun, mulai dari wanita cantik hingga bola api yang kisahnya meluas di pedalaman Papua. Masyarakat Papua pada umumnya tidak terlalu nyaman jika membahas tentang Suwangi. Sebenarnya yang membuat masyarakat ngeri itu bukan karena wujudnya, tapi karena apa yang dilakukan oleh hantu tersebut. Konon Suwangi dikabarkan ialah ilmu hitam yang berbentuk sebagai bola api yang melayang-layang di atas rumah penduduk. Biasanya bola api itu dikirim oleh orang-orang jahat untuk membunuh orang yang tidak disukainya. Dan mungkin kalau di Jawa, di Pulau Jawa ini disebut juga dengan santet. Nah, terkadang Suwangi juga membunuh atas kemauan dirinya sendiri. Konon Suwangi bisa memakan daging manusia dari jarak jauh, dan orang yang dimakan pun akan mati karena sakit. Ada pula yang berpendapat bahwa Suwangi ini hanya bisa menyerang orang-orang asli Papua saja dan tidak akan mempan kepada pendatang. Ini hantu yang cukup menyeramkan. Bentuknya katanya seperti santet, dan dia bisa menyerang dari jarak jauh juga, bisa menyerang sesuai kemauannya sendiri juga. Ya, wajar jika masyarakat Papua khususnya tidak terlalu nyaman jika membahas tentang hantu ini. Nah, Suwangi ini tidak hanya menjadi kisah mistis yang ada di Papua. Di Provinsi Maluku, tepatnya di Tobelo, Kepulauan Halmahera juga santer akan kisah dari hantu Suwangi ini. Dikabarkan hantu Suwangi ini berwujud seperti wanita cantik yang mengincar pria-pria hidung belang. Jadi si hantu ini mencari pria hidung belang, kemudian digodalah pria itu dan diajak untuk berhubungan intim, dan pada saat berhubungan intim hal mengerikan terjadi. Si Suwangi ini beraksi dengan menyerang dan memakan alat kelamin si pria. Mitos ini pun akhirnya merebak dan membuat masyarakat Tobelo tidak berani keluar rumah untuk menghindari hantu Suwangi ini. Tidak hanya di Maluku, kisah hantu Suwangi juga ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Kali ini bentuknya berbeda karena masyarakat Nusa Tenggara Timur menggambarkan sosok Suwangi ialah seorang nenek-nenek yang cantik. Tetap perempuan, tapi ini nenek-nenek dan cantik. Diketahui nenek ini pernah hidup pada tahun 1895 di sebuah kampung di Nanggororo, Kabupaten Nagekeo. Nah, konon nenek tersebut banyak menyimpan kedengkian dalam hatinya, dan kedengkian tersebut berlaku pada semua masyarakat yang ada di kampungnya pada saat itu. Karena rasa dengki tersebut, akhirnya sang nenek pergi ke hutan. Ia pun memohon dan menyembah sebuah pohon besar hingga 40 hari. Dan pada akhirnya, suatu hari sang nenek mendapat bisikan-bisikan halus yang memerintahkan nenek tersebut untuk pulang dan mempraktekkan ilmu hitamnya di kampungnya. Namun naas, setelah dipraktekkan, nenek tersebut diketahui meninggal dunia karena tidak kuat memperdalam ilmu hitam tersebut. Orang-orang yang menemukan jasadnya pun menyebutnya sebagai Suwangi. Dan konon, hingga saat ini nenek Suwangi masih bergentayangan untuk mencari korban.
Kisah Suwangi ini sebenarnya nggak hanya di Papua, jadi ada di 3 daerah tadi, di Papua, kemudian ada di Maluku, dan juga di NTT. Dan setiap daerah ini punya penggambaran sosok Suwangi yang berbeda-beda. Tapi tetap sosok Suwangi ini sangat amat menakutkan. So buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, kalian percaya dengan sosok ini? Bisa komen di bawah. Kita lanjut. Yang ke-9. Orang Jawa zaman dahulu mungkin tak asing lagi dengan istilah lampor. Masyarakat di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mengenal makhluk ini sebagai setan yang dipercaya dapat membawa maut. Sosoknya pun digambarkan berbeda-beda. Ada yang menggambarkan sosok lampor ini seperti bola arwah atau bola api, dan ada juga yang menggambarkan lampor sebagai rombongan pasukan maut. Diketahui lampor mendatangi suatu desa karena ada urusan yang belum selesai atau menebus kesalahan. Secara harfiah, lampor diartikan sebagai gaduh atau kegaduhan, dan masyarakat Jawa Tengah mempercayai jika lampor muncul, ia selalu menimbulkan suara-suara gaduh. Dan suara gaduh yang ditimbulkan seperti ini. Welwo, 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 welwo. Yang artinya dijawil lan digowo, atau dalam bahasa Indonesia dicolek dan dibawa pergi. Aku nyebutin bunyinya aja udah cukup serem. Nah, berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa Timur, lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit yang melanda suatu daerah. Dan seringkali lampor muncul di bulan Sapar pada penanggalan Jawa. Lampor dipercaya membunuh orang dalam tidurnya dengan cara dicekik ataupun dibawa menggunakan kerandanya, dan jika itu terjadi maka orang tersebut akan langsung meninggal. Walaupun lampor digambarkan sebagai sosok yang sangat mengerikan, tetapi makhluk ini memiliki kelemahan, yaitu ia tidak bisa berjongkok ataupun duduk, karena kerap kali lampor membunuh korbannya yang tidur di atas kasur atau di atas dipan. Sehingga banyak masyarakat pada saat itu yang mengantisipasi dengan tidur di bawah dipan atau di lantai, dan dengan begitu lampor tidak bisa mencekik dan membunuhnya. Isu setan lampor ini sangat marak di tahun 1960-an dan lambat laun kian menghilang. Kemungkinan besar desas-desus lampor ini muncul karena banyaknya wabah penyakit pada saat itu yang menyebabkan banyak orang mati secara tiba-tiba. Aku sendiri kurang familiar dengan setan lampor ini. Mungkin ayah ibuku atau kakek nenek, pak de budeku lebih familiar dengan setan lampor ini. Bagaimana dengan kalian? Kira-kira kalian familiar dengan kisah lampor ini? Bisa komen di bawah. Lanjut. Yang ke-10. Kisah ini berasal dari daerah Madura, Jawa Timur. Reng Tua Malam. Reng Tua Malam jika dalam bahasa Madura diartikan sebagai orang tua malam. Nah, sosok ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk hantu saja. Konon nama tersebut didapatkan dari ciri-cirinya, yaitu orang tua yang memakai kopiah dan juga memakai baju adat khas Madura, serta di mulutnya terselip sebatang rokok yang menyala. Mitosnya, sosok ini hanyalah bayangan hitam atau siluet dengan nyala api menyerupai rokok yang ada di mulutnya. Menurut berbagai sumber, Reng Tua Malam adalah bentuk dari praktek ilmu hitam. Setidaknya ada 2 pandangan dari sosok Reng Tua Malam ini. Yang pertama berpendapat bahwa Reng Tua Malam adalah sosok dari seorang yang memiliki ilmu hitam yang berubah wujud ketika masuk waktu malam. Dan dipercaya jika Reng Tua Malam ini juga mencari tumbal saat ia berkeliling. Yang kedua mengatakan jika Reng Tua Malam sebenarnya adalah esensi ilmu hitam, namun tak lagi diinginkan oleh sang majikan. Dan ia pun dibuang dan keluyuran di jalan-jalan untuk mencari majikannya. Jadi sosok Reng Tua Malam ini lebih digambarkan sebagai ilmu hitam, bukan sebagai hantu-hantu yang lain. Dan walaupun sosoknya dikatakan cukup menyeramkan, diketahui cukup banyak masyarakat Madura yang justru tertarik untuk bertemu dengan si Reng Tua Malam ini. Karena dari cerita yang beredar,
sosok orang tua malam ini memiliki kesaktian dan dapat menularkan kesaktiannya kepada siapa saja yang berhasil mengambil rokok dari mulutnya. Tetapi hingga saat ini belum ada kemungkinan warga Madura yang terekspos memiliki kekuatan dari Ren Tua Malam. Sampai sekarang tidak ada yang tahu dengan pasti kebenaran tersebut. Buat teman-teman yang dari Madura, kira-kira apakah kalian percaya dengan kisah ini? Komen di bawah. Kita lanjut. Yang terakhir, Weltok, hantu khas Surabaya yang suka mencari udang. Kabarnya Weltok ini adalah hantu khas Surabaya yang wujudnya menyerupai anak kecil, namun fisiknya tidak sempurna. Katanya kepalanya tidak memiliki tempurung, namun mengeluarkan bara api. Nah, Welto ini dikabarkan sering memunculkan dirinya pada waktu siang berganti malam, jadi saat maghrib. Jika dilihat sekilas, memang mirip seperti anak kecil yang suka bermain di pinggir sungai. Welto ini kabarnya jarang sekali mengganggu, kecuali dengan anak-anak kecil yang belum pulang pada saat menjelang maghrib. Dan biasanya anak-anak kecil yang diajak main Welto ini akan diajak main terus-menerus hingga lupa, dan secara tidak sadar anak tersebut telah dibawa ke alam gaib oleh Welto. Lucunya nih, Welto ini katanya suka bermain di sungai untuk mencari udang dan memasak udang tersebut di kepalanya. Dan kalau hantunya digambarkan kayak gini sih nggak serem, tapi lucu juga. Aku yang tinggal di Surabaya baru tahu juga nih ada hantu khas Surabaya yang namanya Welto. Nah, buat teman-teman yang di Surabaya, kalian juga tahu hantu ini? Dan kalian percaya nggak sih ada hantu yang bernama Welto? Komen di bawah. Oke, itu tadi adalah deretan hantu khas daerah yang mungkin kurang familiar di telinga kalian. Aku juga yakin masih banyak banget hantu-hantu khas daerah yang belum aku sebutkan di video ini. Dan kalian bisa komen di bawah, kira-kira hantu-hantu apa saja yang belum aku sebutkan. Dan mungkin bisa aku ceritakan di next video. So, terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Aku bisa ingatkan sekali lagi, jangan lupa subscribe, tombolnya ada di bawah sini. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Well, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini. See you on the next episode. Aku Lintang, pamit. Bye!